Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashfu'u wal Mamnu'u, karya Syekh Muhammad Safwat Nuruddin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 21. Penulis mengatakan, qala Ibnu Abdul Hadi fi Sharimil Munki. Seorang ulama bernama Ibnu Abdul Hadi, beliau mengatakan dalam kitab beliau As-Sharimul Munki, wa ma'lumun anna mujarrada ziyarati qabrihi ka ziyarati al-ma'rufati lil quburi ghairu mumkinin. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sekadar berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berziarah ke kuburan-kuburan yang ma'ruf itu ghair mumkinin, tidak memungkinkan. Artinya karena kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh 3 lapis tembok yang berada di dalam rumah beliau dan dijaga oleh 3 lapis tembok, tidak sebagaimana kuburan-kuburan yang lain. Sehingga tidak bisa berziarah ke kubur Nabi sebagaimana berziarah ke kuburan biasa. Walau kana fi ziyarati qabrihi ibadatun zaidatun lil ummati la futiha babul hujrati. Andai kan ada ibadah lain ketika berziarah ke kubur Nabi SAW, ada ibadah tertentu yang lain selain ziarah, seperti tabarruk, musab-musab, mencium dinding kubur beliau. Andai kan ada ibadah yang zaidah, ibadah tambahan selain sekedar berziarah, la futiha babul hujrati, maka sungguh pintu kubur Nabi, pintu hujrah dari kubur Nabi akan dibuka. Wa makkanu man fa'ala dzalikal ibadata inda qabrihi. Dan para sahabat akan mempersilahkan, akan memfasilitasi orang-orang yang ingin melakukan ibadah tambahan tersebut di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum lam yumakkinu illa min ad-dukhuli ila masjidihi. Namun nyatanya para sahabat tidak melakukan itu. Mereka tidak mempersilahkan orang-orang untuk melakukan ibadah-ibadah lain di kubur Nabi, kecuali sekedar masuk ke Masjid Nabawi. Walladzi yushra'u fi sa'iril masajidi, dan perkara-perkara yang memang disyariatkan untuk dilakukan di masjid sebagaimana masjid-masjid yang lain. Artinya di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ibadah lain selain berziarah. Selain berziarah kubur dan mengucapkan salam, mendoakan beliau, sudah. Tidak ada ibadah-ibadah yang lain, tidak ada tabarruk, tidak ada masah, mengusap-ngusap, tidak ada takbil, mencium-cium, tidak ada tawassul, berdoa dengan perantaraan beliau, tidak ada ibadah yang lain. Yang ada hanya ibadah-ibadah di Masjid Nabawi, ya, salat, zikir, baca Quran. Itu niatnya beribadah di Masjid Nabawi sebagaimana ibadah-ibadah di masjid yang lain. Lakin masjiduhu afdalu min sa'iriha ghairal masjidil harami. Namun Masjid Nabawi itu lebih utama daripada masjid yang lain selain Masjid Al-Haram di Mekah. Wa ma yajiduhu al-muslimu fi qalbihi min mahabbatihi wa syauqi ilaihi wal unsi wa dzikri ahwalihi. Adapun yang didapati oleh seorang muslim dalam hatinya berupa rasa cinta kepada Rasulullah SAW, berupa rasa syauq, rasa rindu kepada Rasulullah SAW, wal unsi, rasa sayang kepada Rasulullah SAW dan mengingat keadaan beliau, fahuwa masyru'un lahu fi kulli makanin. Maka perasaan-perasaan ini disyariatkan, memang dianjurkan di setiap tempat. Ya, maksudnya perasaan-perasaan tadi itu harusnya memang kita miliki di setiap tempat, setiap waktu, bukan hanya ketika berziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi mujarradi ziyarati zahiril hujrati ma yujibu ibadatan la tuf'alu biduni dzalika. Dan sekadar berziarah ke hujrah, berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laisa ma yujibu ibadatan, tidak ada perkara yang mengharuskan kita untuk melakukan suatu ibadah tertentu yang la tuf'alu biduni dzalika. Yang ibadah ini tidak dilakukan tanpa dibarengi dengan berziarah ke kubur Nabi. Jadi kata beliau, tidak ada ibadah yang ibadah ini khusus dilakukan ketika berziarah ke kubur Nabi, yang sifatnya satu paket dengan ziarah ke kubur Nabi, tidak ada. Bal naha an ayyattakhidha dzalikal makana 'idan.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan tempat tersebut, yaitu makam beliau, sebagai Id. Wa amara yusalli alaihi haitsu kana al-abdu wa yusallimu alaihi. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk bersalawat kepada beliau dimanapun seorang muslim berada. Dan beliau juga memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada beliau. Fala yakhussu baitahu wa qabrahu bisalatin alaihi wala taslimin. Maka beliau, Nabi SAW, tidak mengkhususkan rumahnya dan juga tidak mengkhususkan kuburannya untuk bersalawat dan salam kepada beliau. Artinya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW tidak khusus dilakukan di kubur Nabi, namun dimanapun kita ucapkan salawat dan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini salawat dan salam. Fakaifa bima laysa kadzalika, maka lebih-lebih lagi untuk orang-orang yang lain yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan ibadah-ibadah tertentu, maka di kuburan orang-orang yang lain juga lebih tidak disyariatkan lagi untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu selain berziarah saja. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abdul Hadi mengatakan, wa amma ma syara'ahu lahu min as-salati was-salami alaihi fi kulli makanin. Adapun yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau fi kulli makan, di setiap tempat. Wa alla yattakhidhu baitahu 'idan wala masjidan. Dan beliau juga melarang untuk menjadikan rumahnya yaitu makam beliau sebagai 'id, dan juga beliau melarang menjadikan rumahnya atau makamnya sebagai tempat ibadah. Wa mana'ahum min ayyadkhulu ilaihi wa yazuruhu kama tuzarul kubur. Dan beliau melarang orang-orang untuk masuk ke makam beliau dan berziarah ke makam beliau sebagaimana berziarah ke makam-makam yang biasa. Artinya kalau kita berziarah ke makam yang biasa, kita bisa lihat makamnya. Adapun berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak lihat makamnya seperti apa. Ya, ini sebagaimana sudah dijelaskan, tujuannya supaya terhindar dari perbuatan ghulu terhadap makam beliau. Fahadha yujibu kamala tauhidihim lirabbi tabaraka wa ta'ala. Maka semua ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan tauhid manusia, tauhid umat Islam kepada Rabb, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa kamala imanihim birrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menyempurnakan iman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi wa ta'zimihi haitsu kanu, dan untuk menyempurnakan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam haitsu kanu, dimanapun kita berada. Wa ihtimamahum bima amaru bihi min ta'atihi, dan untuk memacu semangat mereka, semangat umat, semangat kita terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi, untuk ditaati. Fa inna ta'atahu hiya madarus sa'adati. Karena taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah poros dari kebahagiaan. Wa hiya al-fariqatu baina awliya'illahi wa a'da'ihi. Dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembeda antara wali Allah dan wali musuh-musuh Allah atau wali syaitan. Wa ahlil jannati wa ahlin nari. Dan pembeda antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Fa ahlu ta'atihi hum awliya'ullahi al-muttaquna. Maka orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para wali-wali Allah yang bertakwa. Wa junduhu al-muflihuna, dan mereka adalah pasukan-pasukan beliau yang beruntung. Dan mereka adalah pasukan-pasukan Allah yang beruntung. Wa hizbuhu al-ghalibuna, dan mereka adalah golongan Allah yang akan Allah menangkan. Wa ahlu mukhalafatihi wa ma'siyatihi bi khilafi dzalika. Adapun orang-orang yang suka mukhalafah, suka menyimpang, suka tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suka bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaannya adalah sebaliknya. Walladzina yaqsuluna al-hajja ila qabrihi wa qabri ghairihi. Maka orang-orang yang berniat mengkhususkan diri untuk berhaji ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke kubur orang yang lain, wa yad'unahum wa yattakhidunahum andadan, dan mereka berdoa kepada kuburan-kuburan tersebut dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Min ahli ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Maka mereka adalah orang-orang yang
ahli maksiat, orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, dan orang yang mukhalafah kepada Rasulullah, orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. La min ahli ta'atihi wa muwafaqatihi. Bukan orang-orang yang taat kepada Rasulullah, bukan orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah. Fahum fi hadzal fi'li min jinsi a'da'ihi. Maka mereka dengan melakukan itu, tadi berhaji ke kuburan, berdoa kepada kuburan, menjadikan kuburan sebagai sesembahan, dengan perbuatan ini mereka min jinsi a'dahi, sejenis dengan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. La min jinsi awliyaihi, bukan termasuk golongan wali-wali Allah. Wa in dhannu anna hadza min muwalatihi wa mahabbatihi, walaupun mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka tersebut termasuk wala, termasuk loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan termasuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kama yadhunnu an-nasara anna ma hum alaihi min al-ghuluwi fil masihi wa tawarruki bihi. Sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Nasrani ketika mereka berbuat gulu, ketika mereka berbuat melebihi batas kepada Al-Masih, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Dan ketika mereka bertabaruk, ngalap berkah dengan Nabi Isa, min jinsi mahabbatihi wa muwalatihi. Mereka melakukan itu dengan menyangka bahwasanya itu termasuk bentuk cinta kepada Nabi Isa dan bentuk loyal kepada Nabi Isa. Wa kadzalika du'a'uhum lil anbiya'i ka Ibrahim wa Musa wa ghairihima alaihimus salam. Demikian juga ketika mereka berdoa kepada para nabi, seperti berdoa kepada Nabi Ibrahim, berdoa kepada kuburannya Nabi Ibrahim. Padahal kuburan Nabi Ibrahim, kata para ulama, tidak ada yang mengetahui secara pasti. Namun banyak sekali tempat-tempat yang diklaim sebagai kuburan Nabi Ibrahim dan mereka berdoa di sana. Demikian juga kuburan Nabi Musa. Para ulama mengatakan tidak diketahui secara pasti di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam. Namun banyak sekali tempat-tempat yang diklaim sebagai kuburan Nabi Musa dan mereka berdoa di sana. Dan para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Wa yadhunnuna anna hadza min mahabbatihim wa muwalatihim. Dan mereka menyangka perbuatan seperti ini termasuk cinta kepada para nabi dan termasuk loyal kepada para nabi. Wa innamahum min jinsi mu'adatihim. Padahal sebetulnya perbuatan mereka termasuk memusuhi para nabi. Walihada yatabarra'una minhum yaumal qiyamati. Oleh karena itu, nanti para nabi akan berlepas diri dari para penyembahnya di hari kiamat. Wakadzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u mimman asahu. Demikian juga Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berlepas diri dari orang-orang yang bermaksiat kepada beliau. Wa in kana qasduhu ta'dhimahu wal ghuluwa fihi. Walaupun niat mereka, niat orang-orang yang menyembah Nabi, yang berdoa kepada Nabi adalah ta'dhimahu, ingin mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin melakukan perbuatan yang lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu wahai Muhammad dari kalangan orang-orang yang beriman. Fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Andaikan mereka bermaksiat kepadamu, tidak mau taat kepada perintahmu, maka katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Maka ini dalil bahwasanya Nabi SAW akan berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah Nabi. Termasuk orang-orang yang tidak mau taat ketika Nabi melarang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Nabi melarang kuburan beliau sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang sebagai Id. Orang yang tidak mau taat kepada larangan Nabi ini, maka Nabi SAW akan berlepas diri kepada mereka. Walaupun niat mereka baik, walaupun niat mereka ingin mengagungkan Nabi SAW. Faqad amara Allahul mu'minina ay yatabarra'u min kulli ma'budin ghairillahi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kaum mukminin untuk berlepas diri dari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli man abadahu.
dan berlepas diri dari semua orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, para pengikut Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yaitu ketika Nabi Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, yang kita benci, yang kita berlepas diri dari mereka, itu bukan hanya agamanya, namun juga orangnya. Yang kita benci bukan hanya kesyirikannya, bukan hanya keyakinannya, namun juga orangnya. Kata Nabi Ibrahim dan kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Kami berlepas diri dari kalian, ini orangnya. "Wa mimma ta'buduna min dunillah." Dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ini keyakinannya. "Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada." Kami mengkufuri kalian. Kami anggap kalian kafir. Dan telah dimulai antara kami dengan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Thumma qala wa lihadza tajidul akifina ala kuburil anbiya'i was salihina min ab'adin nasi an siratihim wa mutaba'atihim. Kemudian kata Ibnu Abdul Hadi, oleh karena itu Anda akan dapati, wahai pembaca sekalian, Anda akan dapati orang-orang yang suka i'tikaf, orang-orang yang suka berdiam di kuburan para nabi, suka melakukan ibadah di kuburan para nabi, dan juga kuburan orang-orang soleh. Mereka adalah orang yang paling jauh dari sirah para nabi, ya, dari teladan mereka, dan jauh dari tuntunan para nabi. Ya, orang yang suka berbuat kesyirikan terhadap kuburan, walaupun mereka ngakunya cinta nabi, cinta orang soleh, namun kata Ibnu Abdul Hadi, nyatanya, buktinya kita dapati pada realita, mereka adalah orang yang paling jauh dari perilaku para nabi, dan paling jauh dari tuntunan para nabi. Ini fakta. Ya, dan ini dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya tadi Ibnu Abdul Hadi. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Perkataan yang semisal dengan ini. Wa inna ma qasdu jumhurihim ita'akuli wa tara'usi bihim. Karena sesungguhnya niat asli mereka ketika melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu di kuburan, jumhur mereka, mayoritas mereka adalah niatnya untuk ta'akul, untuk cari makan, wa tara'us, dan untuk cari kedudukan. Wa yadhkuruna fadailahum liyahsulalahum bidzalika ri'asatan wa ma'kulatan. Ya, maka orang-orang tersebut menyebutkan fadilah-fadilah dari orang-orang soleh yang mereka sembah tadi, agar mereka mendapatkan riasah, kedudukan di hati masyarakat, dan mendapatkan sumber makan, sumber penghasilan. La liyazdadu lahum hubban wa khairan. Bukan supaya bertambah rasa cinta mereka kepada Nabi atau kepada orang soleh, dan bukan bertambah kebaikan mereka. Sampai sini perkataan Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala. Karena dari perkataan beliau ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya hikmah dari dimakamkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau, di dalam hujrah beliau, di dalam kamar beliau, sehingga tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Orang-orang tidak bisa masuk ke sana. Hikmahnya adalah untuk menguji ketaatan kita sebagai umat beliau. Tadi kata Ibnu Abdul Hadi, wahtimamihim bima amaru bihi min ta'atihi, untuk menguji semangat kita, sejauh mana semangat kita dalam menaati beliau, dalam menaati perintah beliau. Maka tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada beliau. Semua orang pasti cinta kepada beliau. Ketika kita cinta beliau, terkadang
hawa nafsu, terkadang perasaan kita mengajak untuk berbuat gulu kepada beliau. Masuk berbuat gulu kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sisi lain beliau larang untuk berbuat gulu kepada kuburan beliau. Beliau larang jadikan kuburan beliau sebagai id. Beliau larang untuk menyembah kuburan beliau. Maka beliau juga melarang untuk memuji beliau berlebihan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, La tutruni kama atratin Nasar ibn Maryam. Janganlah kalian memuji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam. Maka di satu sisi kita punya perasaan cinta kepada beliau, di sisi yang lain Rasulullah SAW melarang berbuat gulu kepada beliau. Maka disinilah ujiannya. Kita akan mengedepankan perasaan kita, ataukah kita akan mengedepankan ketaatan kepada beliau. Maka hikmah Allah Ta'ala wafatkan Rasulullah SAW di rumah beliau, di hujrah beliau, dan hikmah adanya larangan-larangan untuk berbuat gulu terhadap kuburan beliau adalah untuk menguji ketaatan kita. Tadi kata beliau, justru ketaatan itulah yang menjadi sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, dan pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Antara orang yang akan menjadi penduduk surga dengan penduduk neraka. Antara orang beruntung dengan orang-orang yang merugi. Dan pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Abil Hadi, bahwasanya justru Rasulullah SAW akan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat gulu melebihi batas terhadap diri beliau atau terhadap kuburan beliau. Justru beliau akan berlepas diri, akan benci pada orang-orang yang demikian, walaupun mereka niatnya baik, walaupun mereka niatnya cinta kepada Nabi, walaupun mereka niatnya ingin mengagungkan Nabi SAW, justru Nabi akan berlepas diri kepada mereka kalau mereka berbuat gulu kepada Nabi SAW dan berbuat gulu kepada kuburan beliau. Kemudian, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Iqtida'i Shiratal Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, halaman 644. Faman qasada buq'atan yarjul khaira biqasdiha. Barang siapa yang berniat untuk menuju ke suatu tempat yang ia mengharapkan suatu kebaikan ketika menuju tempat tersebut. Walam tastahib asy-syari'atu dzalika, padahal syariat tidak menganjurkan itu. Fahuwa minal munkarati, maka itu termasuk perbuatan kemungkaran. Wa ba'duhu asyaddu min ba'din. Dan perbuatan seperti ini terkadang ada yang fatal dan ada yang lebih fatal lagi. Artinya perbuatan seperti ini bertingkat-tingkat fatalitasnya. Sawa'un kanatil buq'atu syajaratan aw ayna ma'in. Baik tempat tersebut sekedar pohon yang dikeramatkan atau mata air yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan batil, au qanata jariyatin, atau saluran-saluran air, au jabalan, atau bukit atau gunung, au magharatan, atau gua. Apapun tempatnya, kalau dikunjungi dengan niatan memiliki keyakinan tertentu untuk beribadah, punya keyakinan akan dapat pahala, maka termasuk perbuatan kemungkaran. Wa sawa'un qasduha li yusalliya indaha aw liyad'a indaha. Baik niatnya untuk salat di sana atau untuk berdoa di sana. Aw liyaqra'a indaha, atau untuk baca Quran di sana. Aw liyadhkurullaha subhanahu indaha, atau untuk berzikir kepada Allah di sana. Aw liyatanassaka indaha bihaitsu yakhussu tilkal buq'ata binau'in minal ibadati. Atau untuk yatanassak. Yatanassak artinya beribadah di sana dengan mengkhususkan suatu bentuk ibadah di tempat tersebut. Allati lam yushra' takhsisu tilkal buq'ati bihi. Padahal tidak disyariatkan mengkhususkan tempat tersebut sebagai tempat ibadah. La 'ainan wala nau'an. La 'ainan tidak dikhususkan secara spesifik dengan tempat tertentu, tidak disebutkan namanya dalam dalil-dalil. Wala nau'an, dan juga tidak disebutkan jenisnya dalam dalil-dalil. Karena tempat yang utama, tempat yang punya fadilah, punya keutamaan, punya pahala di sana, ada yang disebutkan secara khusus namanya, seperti
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Nah, ini tempat-tempat punya fadilah, punya keutamaan, ada pahala khusus di sana. Dan ada tempat-tempat yang disebutkan secara jenis saja, seperti masjid. Masjid kan jenis. Maka ibadah di masjid lebih utama, karena masjid rumah Allah. Ada beberapa larangan, ada beberapa keutamaan. Demikian juga misalnya shaf paling depan, ini kan jenis. Shaf paling depan ada keutamaan, dan semisalnya. Maka tempat yang disebutkan keutamaannya dalam dalil ada dua jenis, ada dua macam. Ada yang disebutkan secara spesifik, ain. Ada yang disebutkan secara secara jenisnya, macamnya. Nah, tempat yang tidak termasuk dua-duanya ini, tidak ada dalam syariat, tidak ada dalam dalil, baik spesifik maupun jenis, tidak disebutkan, maka tidak boleh dikhususkan. Tidak boleh diyakini di sana punya fadilah, punya keutamaan atau punya pahala di sana. Wa aqbahu min dzalika ayan duratil kalbuqata duhnan litanawwurihi bihi. Dan yang lebih parah lagi adalah seseorang bernadar di suatu tempat tertentu untuk membawa membawa minyak litanawwurihi bihi, sehingga minyak itu dinyalakan di tempat tersebut. Membawa minyak kemudian membakar api di suatu tempat tertentu. Wa yuqalu, kemudian mereka mengatakan innaha tuqabbilun nadhara. Amalan seperti itu akan membuat nadar diterima. Kama yaqulu ba'dud dhallin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang sesat. Yaitu seseorang misalnya punya hajat. Dia ingin lulus, dia ingin naik pangkat. Ya, dia ingin menikahi seorang gadis misalnya, kemudian dia bernadar. Kalau saya naik pangkat, kalau saya lulus, maka saya akan nyalakan api di tempat tersebut. Kalau saya bisa menikahi si fulanah, maka saya akan nyalakan api di tempat tempat A, tempat B, yang dianggap punya keutamaan. Dan mereka menganggap nadar seperti ini akan mempermudah hajat mereka. Tuqabbilun nadar, akan mempermudah hajat mereka. Fa inna hadzal nadhara nadharu ma'siyatin biittifaqil ulama. Maka nadar seperti ini adalah nadar maksiat berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya ulama tidak ada khilafiyah bahwasanya nadar seperti ini tidak diperbolehkan. Wala yajuzu al-wafa'u bihi, dan tidak diperbolehkan untuk memenuhi nadar tersebut. Artinya enggak boleh datang ke tempat tersebut kemudian melakukan menyalakan api dengan keyakinan tempat itulah yang punya peran, punya andil dalam menggolkan, dalam mengabulkan hajatnya. Ini nadar maksiat berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah. Demikian bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.